Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 14 Agustus 2024 tertulis di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apakah kita masih mengingat pengajaran atau nasihat dari orang tua kita? Ajaran dari ibu kita atau ayah kita? Kalau kita membaca Amsal 31 ini, kita akan tahu ada seorang raja bernama Lemuel. Dia tidak hanya mengingat ajaran ibunya, tapi dia juga menuliskan itu supaya menjadi pengajaran bagi kita saat ini. Lemuel menjadi satu harapan menurut ibunya untuk memimpin rakyat, menolong rakyat dari segala kesusahan yang mereka hadapi. Maka ibu Lemuel memberikan beberapa pengajaran kepadanya. Ada 3 poin penting. Yang pertama, Lemuel diingatkan, hati-hati jangan sampai engkau jatuh karena perempuan. Yang kedua, diingatkan jangan hanya karena hobimu, jangan sampai kau jatuh karena minum anggur yang membuatmu mabuk-mabukan. Dan yang ketiga, ibunya mengajarkan Lemuel supaya ketika dia menjadi seorang pemimpin harus melakukan tugas kepemimpinannya sebaik-baiknya, yaitu membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang merana, orang-orang yang miskin. Pada pengajaran nomor 3 inilah yang kita baca di ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Ini bukan bisu secara nyata, tapi lebih kepada orang yang tidak bisa mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya, mungkin karena ketertindasan yang dia alami, kesulitan yang sedang dia hadapi. Maka sebagai pemimpin, Lemuel harus membuka mulut atau menyatakan kebenaran, keadilan bagi orang-orang yang bisu, orang-orang yang merana itu. Seorang pemimpin, dia harus memang menjadi saluran berkat, menolong orang yang lemah, menolong orang yang tertindas. Ini sama dengan panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Sebagai seorang Kristen, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Apa yang kita peroleh hari ini, posisi, jabatan, ataupun berkat, ataupun kepintaran, ataupun harta, itu harusnya kita pakai untuk menjadi saluran berkat. Menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang tertindas. Perkataan orang bisu dan orang merana pada teks ini menghunjuk kepada sikap ketidakberdayaan menghadapi kehidupan. Orang yang tidak dapat menyampaikan dengan sempurna pikirannya, hatinya, karena mereka tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri dalam kehidupan. Orang yang merana itu adalah orang yang dalam kehidupan ini juga dia mengalami ketidakadilan, baik ekonomi, politik, dan situasi lainnya. Sehingga mereka tidak bisa berkata-kata, mereka sangat merana. Kehadiran orang-orang Kristen, kehadiran kita sangatlah dibutuhkan sebagai saluran berkat bagi mereka. Saudara-saudari, kita bisa jadi seorang pemimpin keluarga, pemimpin di tengah masyarakat, pemimpin di tempat kerja, pemimpin di sebuah komite atau di sebuah komunitas iman. Maka dimanapun kita diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin,
Jadilah saluran berkat, terlebih dapat memperjuangkan kebenaran atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, membela hak mereka, supaya mereka merasakan kehadiran Kristus, menolong mereka, mendampingi mereka, dan menyelamatkan mereka. Marilah menjadi saluran berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kami memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran atas orang-orang di sekeliling kami yang tidak mampu mengekspresikan dirinya karena kesulitan, kesusahan yang mereka sedang hadapi. Ya Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami ini menjadi berkat bagi orang lain. Hanya di dalam Yesus Kristus dengarkanlah doa ini. Amin.